Namaku Bahrul. Aku adalah seorang pelajar biasa, dari keluarga biasa juga. Bahkan aku sedikit malu dengan kehidupanku saat ini. Kata orang, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Namun jika bisa memilih, aku tidak akan memilih untuk dilahirkan di keluarga ini. Entah harus dimulai dari mana. Kehidupanku di sekolah serasa di neraka. Jika teman-temanku yang lain diantar dengan mobil 2 pintu oleh orang tuanya, aku harus naik sepeda roda 2. Jika teman bisa makan di kantin tiap jam istirahat, aku harus tahan mata dan makan bekal dari ibu. Ejekan terhadapku dimulai dari sini. Saat bapak meminta bantuanku untuk mengangkut barang, aku dan bapak berangkat menuju sebuah toko bangunan yang ternyata adalah toko milik orang tua temanku. Di saat aku sedang membantu bapak mengangkut semen ke truk bapak, temanku melihat dan memfotoku, dan dari situlah aku mulai diejek sebagai anak sopir. Nak, ikut bantu bapak yuk. Hari ini bapak dapat rejeki muatan dari golek truk lagi. Aku nggak usah ikut aja deh, Pak. Hari ini aku lagi males banget. Udah, bantuin bapak dulu sebentar. Kan mumpung lagi libur, Dek. Daripada kamu cuma makan dan tidur aja kan? Akhirnya aku pun hanya bisa menuruti permintaan bapak sambil pasang muka ditekuk. Wah, kira-kira kerjaannya apa ya, Pak? Kok bisa punya rumah segede ini? Apapun pekerjaannya sekarang, disyukuri aja, tekuni, dan lakukan terbaik. Yang penting ikhtiar. Karena rejeki sudah Tuhan yang atur. Halo, selamat siang. Ini Pak Tardi yang dari aplikasi Golek Truk ya? Benar, Bu. Saya Tardi. Dan ini Bahrul, anak saya yang akan bantu saya. Mari Pak, kita ambil barangnya di dalam. Rul, ayo ikut bawain barang. Aku melihat sebuah foto keluarga yang terpajang di dinding, di mana terlihat Ibu Sri duduk di kursi bersama seorang pria dengan seorang anak yang kira-kira seumuran denganku berdiri di antara mereka. Andai aku yang jadi anak itu. Pak, ini tolong diantar ke panti ya Pak. Siap, Bu. Pasti saya antarkan barangnya. Saat mendengar hal itu, aku segera melangkah keluar menuju pick up bapakku. Pak, Baik, Bu Sri. Kita langsung ke titik bongkar ya. Siap Pak Tardi. Hati-hati di jalan ya Pak. Tolong pesan saya ya Pak. penghasilan ini nanti buat aku beli seragam sama sepatu ya, Pak. Untuk yang ini, buat ibu dulu, Nak. Biar kita bisa tetap makan dulu. Tapi Pak, ini aku udah setahun lebih nggak beli seragam loh, Pak. Seragamku udah ada yang sobek loh. Ayo, Nak. Kita bongkar-bongkar. Habis itu langsung pulang. Kadang aku bertanya, apa aku ini memang bagian dari keberuntungan atau cuma sisa dari pilihan yang nggak bisa dihindari? Saat ayahku sedang mengobrol dengan kepala panti asuhan, ia menatap ke arahku. Wajahnya berubah menjadi marah melihat apa yang sedang kupegang. Bahrul, kamu tahu malu nggak? Bapak selalu ajari kamu hal baik, bukan maling barang kayak gini. Kenapa sih, Pak? Emang salah ya? Kalau aku juga pengen punya seragam baru. Seragamku udah setahun, Pak. Udah sobek dan kusam. Tiap minggu ibu harus jahitin yang sobek. Sepatuku juga bolong. Alasnya udah tipis. Bapak nggak tahu rasanya jadi bahan omongan karena jalan ke sekolah kayak pengemis. Tapi bukan begini caranya. Ini bukan buat kamu. Memangnya aku bukan anak yang butuh, Pak. Itu memang seragam sumbangan buat anak yang nggak mampu. Lalu aku ini apa? Anak orang kaya kah? Aku cuma pengen punya sesuatu yang baru. Apakah itu salah? Tak ada kata yang keluar dari mulut Bapak. Ia hanya terdiam dan memandangku. Bahrul, Bapak tahu kamu butuh. Bapak tahu seragamu udah sobek di sana-sini. Tahu juga kamu cuma punya satu sepatu bolong. Meskipun kamu butuh, bukan berarti Bapak bisa diam kalau kamu ambil barang yang bukan hakmu. Sekalipun itu sumbangan, sekalipun itu buat anak-anak seperti kamu, tetap ada caranya, Bahrul. Tapi Pak, terus gimana lagi caranya? Bapak lebih milih kamu pulang tanpa bawa apa-apa daripada kamu pulang bawa barang yang kamu ambil diam-diam. Maaf, Nak. Maaf
Kalau kamu jadi anak supir truk bikin kamu malu, maaf juga, karena Bapak belum bisa beliin kamu seragam atau sepatu baru. Bukan karena nggak sayang, tapi karena Bapak nggak bisa. Aku kecewa sama Bapak. Bapak tahu kamu kecewa. Bapak juga kecewa sama diri sendiri. Tapi satu hal yang Bapak mohon, jangan sampai kamu tumbuh jadi anak yang kehilangan harga diri. Cuma buat punya apa yang orang lain punya. Bahrul, Bapak tahu hidup kita ini nggak enak buat kamu. Tapi justru karena kita nggak punya apa-apa, kita nggak boleh kehilangan yang paling penting. Apa itu, Pak? Amanah, seragam, dan sepatu itu bukan masalah besar, Bahrul. Tapi cara kamu ngambilnya, itu yang Bapak khawatirkan. Pak Tardi, tolong titip ini ya, seragam, sepatu, dan tas sekolah ya. Ini dikirim kemana ya, Bu? Ini untuk anak-anak panti asuhan, Pak. Saya lagi kangen anak saya. Anak saya meninggal tahun lalu. Baru mau masuk SMP. Masih ingat betul, dia minta sepatu warna hitam yang kayak gini. Saya tahu anak saya udah gak bisa makainya. Tapi kalau ada anak lain yang butuh, yang bisa pakai ini dengan bahagia, saya yakin anak saya pun bakal senang. Tolong antar barang ini baik-baik ya, Pak. Saya titip ya, ini amanah saya sebagai seorang ibu.